Ini Luna G5 kondisi mati total dan proses flashing pun selesai. Kita lihat apakah unitnya bisa otomatis menyalakah. Dan oke, kembali lagi di channel aku Tronic Labs. Di video kali ini masuk kembali unit ini Luna G5 kondisi mati total. Kalau di charging tidak ada respon. Ini kalau di PC hanya terbaca MediaTek port saja. Khususnya ini hanya terbaca MediaTek port saja. Ini kondisinya, kalau melihat dari mesin, ini bekas perbaikan di area internal storage-nya ya, eMMC yang sudah diperbaiki. Untuk analisanya saya menggunakan Pandora Box untuk menganalisa awal. Ini Pandora Box-nya sudah terbuka ya. Saya coba identifikasi dulu. Ini bebas ya, di mana saja. Klik read saja, read info, dan tancapkan USB bersama baterainya. Ini sudah terbaca. Ini keterangannya receive deasync ya, yang mana keterangan seperti itu menandakan bahwa CPU ini tidak dapat membaca eMMC ataupun internal storage-nya ya. Kalau di Pandora keterangan seperti itu artinya si CPU tidak dapat membaca isi eMMC ini. Maka dari itu ini permasalahannya ada di internal storage-nya ya. Ini saya coba bongkar dulu. Ini mesin sudah saya bongkar dan kondisinya ini eMMC dengan seri KMRX sudah pernah diperbaiki ya. Terlihat dari plugs yang meleleh dari pinggiran IC. Saya tangani saja, saya masuk ke tahap penanganan. Apakah benar IC eMMC yang bermasalah? Kita lihat saja. Dan ini saya masuk ke tahap penanganan saja, karena memang ini terlihat ya, IC eMMC ini sudah pernah ditangani sebelumnya, mungkin sebelum masuk ke sini ya. Terlihat dari plugs yang sudah keluar dari bawah IC eMMC menandakan bahwa IC eMMC ini pernah dibongkar atau dipanaskan. Yang pasti ini ex service. Untuk pembongkarannya, kalau eMMC pernah dipanaskan ataupun dibongkar, ini mengangkatnya pun tidak terlalu sulit. Cukup panaskan sampai bagiannya bisa bergeser dan angkat secara perlahan. Ini memang tidak ada lem untuk tipe ini ya, beda sama tipe yang lain. Kalau yang lain itu banyak lemnya. Setelah isi terangkat, bersihkan sisa timah yang masih menempel di mainboard, ratakan dengan Goldwick. Pastikan semua sisa timah ini terangkat dengan sempurna, lalu bersihkan. Setelah bersih, kita lanjut cek IC eMMC nya ini di box. Untuk box yang saya gunakan ini menggunakan UP eMMC Toolbox. Pasang eMMC, kemudian identify, dan saat identify memang IC eMMC yang aslinya ini sudah tidak terbaca lagi di box ya, yang pastinya ini sudah tidak bisa lagi digunakan. Maka dari itu ini saya siapkan IC eMMC pengganti dengan kapasitas yang sama ini ya, tidak saya upgrade. Ini eMMC yang digunakan seri KMRX dengan kapasitas 32 GB dengan ini healthy-nya masih 0 sampai 10% karena ini eMMC nya baru. Dan ini saya masukkan scatter untuk menyesuaikan cheat yang dibutuhkan oleh si firmware ya, agar pada saat flashing tidak terjadi error. Dan ini cheat sudah sesuai
Kita lanjut pasang IC MMC ke posisinya, yang mana ini sudah saya lakukan rebaling, tinggal pasang saja. Untuk IC MMC ini tidak saya isi file apapun, saya pasang kosongan. Dan untuk firmware-nya sendiri untuk tipe ini lumayan langka ya, maka bagi teman-teman yang membutuhkan firmware-nya silahkan kontak saya langsung saja, nanti saya share. Berikan plug secukupnya di pin BGA, pastikan keseluruhan pin BGA-nya terkena plugs agar memudahkan pada saat dipasang untuk IC-nya ya. Pasang secara presisi, tempatkan secara pas di garis yang sudah disediakan. Berikan panas yang sesuai. Untuk panasnya sendiri ini saya gunakan temperatur di 300 derajat Celcius, itu sudah cukup ya. Pastikan panas sudah menyeluruh dan tepian IC sudah mengeluarkan plugs yang tadi saya berikan. Gerakan perlahan untuk memastikan bahwa IC sudah terpasang dengan sangat presisi, dan ini IC pengganti sudah terpasang. Dan untuk IC MMC nya ini yang aslinya memang wajib sudah dibuang. Kita lanjut ke proses berikutnya, yakni ke metode data. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa, pengecekan sekaligus perbaikan ya di unit ini, ternyata memang sebelumnya ini pernah diperbaiki untuk IC MMC nya, dan ini saya lakukan pengecekan untuk IC MMC yang aslinya ini, dan ditemukan memang chip aslinya ini sudah tidak terbaca lagi di box ya. Identify menggunakan UP eMMC Toolbox dan hasilnya tetap tidak terbaca. Maka dari itu di sini saya siapkan eMMC pengganti, saya ganti dengan internal yang sama. Ini seri KMRX, kapasitas 3/32 GB. Untuk seri ini tidak membutuhkan file spesial ataupun file khusus ya. Di sini pasang kosongan saja, yang penting eMMC masih sehat untuk penggantinya ya, biar penggunaannya bisa seperti pada awalnya kembali. Oke, setelah pergantian eMMC ini saya langsung masuk ke tahap berikutnya, yakni pengisian data. Karena seri ini lumayan cukup sulit ya untuk firmware-nya, jadi mencari filenya itu lumayan cukup langka dikarenakan memang unit ini jarang digunakan, tidak seperti brand-brand lainnya. Oke, langsung saja saya pasang dulu ke LCD untuk mulai proses flashingnya. Ini mesin sudah terpasang ke LCD ya, dan ini wajib harus terbaca MediaTek port only seperti ini. Ini memastikan bahwa setelah pemasangan tidak ada short di pin-main. Untuk tools yang akan saya gunakan di sini, saya menggunakan Pandora Box seperti biasa ya, tool yang support untuk perbaikan di chipset MediaTek. Ini Pandora Boxnya sudah terbuka. Untuk brandnya bebas apa saja, yang penting di bagian chipset MediaTek ya. Masukkan scatter, pilih scatter yang sudah diekstrak dari filenya. Ini ada filenya sudah terekstrak, ini sudah masuk ya. Masuk ke tab flash, klik tab write firmware, dan si Pandora sudah mulai menunggu untuk unitnya terdeteksi ya. Ini saya tancapkan untuk unitnya ini, untuk USB nya. USB sudah tertancap, diamkan sampai proses pembacaan internal storage nya terbaca. Nah, ini sudah terbaca internal storage 29 yang keseluruhannya ini 32 GB, dan proses flashing ini sudah mulai berjalan. Kita tunggu sampai proses flashing ini selesai dan kita lihat hasilnya. Dan proses flashing pun selesai. Kita lihat apakah unitnya bisa otomatis menyalakan. Dia otomatis muncul logo baterai ya, yang artinya
proses flashing ini selesai, dan ini sudah ada baterainya, ini di angka 14%. Oh, ini belum saya konekkan ya. Untuk on off-nya saya sambungkan dulu. Ini on off-nya sudah saya sambungkan dan saya on-kan. Nah, ini sudah bisa menyala. Artinya proses pergantian MMC berikut flashing ini sudah sesuai dengan harapan ya. Dan unit pun sudah masuk ke booting yang kedua. Saya tunggu sampai dia masuk ke pilihan awal bahasa ya. Nah, ini sudah masuk ke pilihan awal bahasa. Saya next sampai dengan selesai. Dan ini sudah bisa masuk ke menu utama, artinya proses perbaikan sudah selesai keseluruhan ya. Untuk email saya coba cek apakah dia akan otomatis terisi kah. Ini emailnya belum terisi ya, harus di write secara manual dulu. Untuk spesifikasinya sendiri, ini penyimpanannya 32 GB sesuai dengan MMC yang saya gunakan, dan untuk versinya ini Luna G5. Dan mungkin ini selesai ya, proses perbaikan ini selesai. Saya anggap selesai saja untuk pergantian MMC di seri unit ini, yang mana Luna G5 ini jarang sekali ditemukan untuk penggunaannya ya. Dan mungkin saya akhiri saja video perbaikan ini. Replace eMMC only di seri Luna G5. Bagi teman-teman yang membutuhkan file ataupun butuh bantuan, silakan hubungi saya secara langsung saja. Begitu saja, kurang dan lebihnya silakan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Ini semuanya harus dilengkapi dulu, nanti saya uji.